Alhamdulillah kelar juga guys hari ini. Udah jam berapa ya? Aduh susah nyangkut. Udah jam hampir setengah 10. Besok udah tanggal 1 aja lah tahun baru. Kita duduk dulu yuk, kita ngobrol-ngobrol. Oke. Udah lama banget nih kita nggak curhat di Mama curhat dong. Mama curhat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Heru sang driver. Oke guys, jadi kali ini gue akan ngebahas tentang aplikasi Traveloka. Cuma gue udah narik sekitar dari tanggal 7 ya, gue ngelamar di aplikasi Minter Driver Traveloka. Berarti sekarang udah tanggal 31, berarti sudah 23 hari berarti 3 minggu ya gue udah ngejalanin aplikasi Mitra Driver Traveloka. Otomatis gue udah nemuin beberapa kendala yang sering gue hadapi ketika narik, yaitu menjadi driver Traveloka. Oke, kita akan bahas aja kendalanya pada video ini. Jadi kendala-kendala yang sering gue hadapi, mungkin kalian juga pernah menghadapi kayak gue. Silakan langsung kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan kata-kata gue yang salah, silakan kalian koreksi ya. Oke, kita bahas dari argonya dulu ya. 3 minggu narik ya, belum ada sebulan, 3 minggu narik argo udah turun 500. Yang awalnya per 4 km 8.500, sekarang per 4 km awal yaitu 8.000. Meski argonya udah turun, tapi alhamdulillah untuk insentif package masih tetap 2.000, dan juga untuk bonusnya masih tetap 6 mendapatkan 12, 10 orderan mendapatkan 18, dan 15 orderan mendapatkan 25. Jadi total bonus yaitu 55.000. Terus dari aplikasinya sendiri benar-benar kurang smooth, alias belum benar-benar bagus ya. Di versi delivery partner Traveloka ini 1.3 untuk aplikasinya masih benar-benar gue bilang error. Bukan error berarti nggak bisa digunakan, bisa digunakan, cuman kendalanya masih banyak banget ya yang kita sering temukan di lapangan. Yang pertama apa? Yang pertama, tiba-tiba aplikasi suka ada kendala sistem, entah itu kenapa gue juga nggak tahu, padahal sinyal kita oke, kemudian handphone kita juga memorinya juga lumayan besar, itu 2 GB ya, tapi kadang suka mengalami sistem dalam keadaan error. Kemudian juga kita mau login juga kadang susah ya, entah kenapa, padahal sinyal juga oke. Terus mau ngechat ke customer, itu ditekannya itu di aplikasinya harus beberapa kali. Kalau kita nggak tekan beberapa kali, mau masuk ke chatnya aja susah banget. Apalagi kalau customernya ngechatnya udah banyak, dia berderet, masuk ke aplikasi kita mau buka juga pasti ngehang itu artinya susah banget untuk dibuka. Terus kalau misalkan ketika orderan masuk itu tiba-tiba susah banget dipencet, udah ada tulisan terima, kita pencet berkali-kali sampai detiknya habis dan akhirnya kelewat, susah banget dipencet. Entah itu kendala sistem atau ada aplikasi mood di luar sana yang membuat kita susah untuk mencocol orderan. Kemudian kendala di lapangan lagi, masalah titik lokasi di restoran itu masih banyak restoran yang gak sesuai titik. Memang sih melencengnya kebanyakan gak terlalu jauh, walaupun pernah gue ngalami, kalau kalian pernah dapetin di daerah Gorontalo itu ada namanya Martabak Rizky, itu melencengnya sampai 1 kilo lebih untuk lokasi titiknya. Entah kenapa bisa seperti itu, cuman untuk alamatnya sesuai tapi titiknya melencengnya jauh. Jadi untuk titik restorannya masih banyak yang melenceng. Masukkan aja untuk tim Traveloka atau tim resto-resto yang ada yang menjadi partner Traveloka, tolonglah untuk titik lokasi restorannya diperbaiki secepatnya agar driver itu nggak ribet ketika mengambil orderan Traveloka-nya. Terus untuk kendala lainnya di pengiriman juga nih, titik lokasi pengiriman itu terkadang melenceng juga, padahal kata yang pesan dia udah biasa nitikin di situ dan sesuai, tapi melencet. Itu entah dari sistemnya atau gimana nya, gue juga kurang paham. Cuman yang jelas ketika kalian para pemesan Traveloka tolong dicek lagi untuk lokasinya agar kita driver menemukan lokasi dengan mudah, tidak perlu muter-muter. Kalau masuk ke kompleks sih gampang ya, kalau pas ngirimnya ke rumah biasa itu yang agak sulit. Karena apa? Karena nomor rumah nggak beraturan dan RT RW ini juga kadang nggak beraturan. Nah, terus untuk kendala lainnya di aplikasinya sendiri, semoga aja ya kedepannya aplikasinya makin smooth, makin oke, jadi nggak banyak kendala. Dan apalagi pas transfer, kita ngomongin transfer, masalah transfer uang juga nih. Jadi selama 3 minggu ini masalah transfer masih telat.
tapi kadang on time, entah kenapa waktunya nggak nentu, kadang bisa telat 5 jam, kadang bisa belum waktunya ditransfer udah ditransfer. Jam 3 pagi gue pernah ditransfer, pernah gue jam 3 sore atau jam 5 sore gue juga ditransfer. Jadi masukkan aja untuk tim Traveloka Aid, semoga untuk transfer sendiri pas tepat waktu, nggak telat dan nggak kecepatan. Pas kalau misalkan deadline-nya jam 9 ya jam 9 kurang atau jam 9 lebih udah ditransfer. Jadi kita semua nggak nungguin, apa mungkin karena kebanyakan driver jadi transfernya bingung kali ya orang Traveloka Aid-nya mulu alam, kita nggak ada tahu. Ya saran ini semoga kedepannya ada sistem withdraw ya atau WD kayak di aplikasi si Ijo, jadi kita nggak perlu nunggu bis transfer keesokan harinya, bisa ditransfer hari ini juga semau kita. Jadi kita gampang kalau kita lagi butuh duit bisa langsung mentransfer hasil kerja kita hari ini. Terus apa lagi ya, dari titik resto kita udah bahas, dari aplikasinya juga kita udah bahas, titik pengiriman udah, masalah transfer biaya juga udah, masalah argo yang turun juga udah. Kendala di lapangan lagi apa ya, mungkin oh iya, masalah kendala lagi di lapangan, orderan banyak tapi buat nyari orderan susah, kita kadang dipentalin jauh-jauh gara-gara si Lala. Jadi kalau bisa sih kedepannya untuk Lalamove ataupun Gojek ataupun Grab yang masih bekerja sama dengan Traveloka ditiadakan. Bukan berarti kita ingin memutus rezeki mereka, bukan. Kita sebagai driver resmi dari Traveloka Aid-nya sendiri, jujur masih empot-empotan buat ngejar orderan. Bukan karena ordernya sedikit, tapi karena apa? Ordernya terbagi oleh beberapa aplikasi seperti driver Lalamove, driver Gojek, dan juga driver Grab. Semoga kedepannya untuk driver Traveloka Aid-nya bisa lebih dikonsistenkan atau diutamakan sehingga kita tidak menunggu lama untuk mencari orderan. Oke, jadi gitulah, mungkin ada yang pengen nambahin buat kalian semua yang ada di rumah, silakan langsung tambahin aja di kolom komentar. Jadi kendala yang gua hadapin di lapangan selama 3 minggu itu sih ya seperti itulah kendalanya, dari titik restoran, titik pengiriman, transfer yang telat, terus aplikasi yang kurang smooth karena masih banyak kendala. Entah mungkin ada yang udah pakai sistem mood ya, mood atau tuyul kali di aplikasi, jadi kita keganggu atau gimana nggak tahu juga. Ya gimana nih menurut kalian semua selama narik di aplikasi Traveloka Aid? Kalau kesannya langsung aja tulis di kolom komentar biar kita bisa saling sharing bersama-sama. So terima kasih, tetap ikuti gua sebagai driver Traveloka Aid. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.